Halo Teknot, selamat datang di Teknot Data Science Tips and Trick. Ini adalah video mingguan yang akan Teknot Education produksi untuk memberi kamu semua tips and trick terkait data science. Pada minggu kali ini, kita akan membahas sebuah package dari Python, namanya adalah Detail. Detail ini adalah sebuah package yang membantu kita melakukan otomasi pada tahapan EDA atau Exploratory Data Analysis. Teman-teman bisa cek dokumentasi lengkapnya di GitHub-nya. Tinggal ketikkan di Google Detail seperti ini, maka akan muncul sebuah repository dari main group dengan nama repositorinya adalah Detail. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah file di mana teman-teman bisa yang membantu teman-teman untuk mengikuti tutorial kali ini. Nama filenya adalah detail.ipynb. Teman-teman bisa menemui filenya di repository saya, Mohrosidi Teknot.js Tips and Trick. Kita masuk ke pembahasan pertama di sini, yaitu week 1 detail.ipynb. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk ke pembahasannya. Pertama-tama, untuk menggunakan package ini kita perlu menginstalnya. Cara menginstalnya, kita ketikkan pip install detail. Kita jalankan. Setelah instalasi selesai, tahapan selanjutnya adalah kita perlu meload library yang kita perlukan untuk melakukan analisis selanjutannya. Library Detail itu dibangun di atas Pandas atau Python for Data Analysis, atau sebuah package yang membantu kita untuk melakukan data wrangling pada saat analisis data pada Python. Nah, di sini akan ada dua package yang akan membantu kita. Yang pertama adalah Pandas, yang kedua adalah Detail. Ini adalah cara import datanya. Kita jalankan saja. Setelah kita import library-nya, library yang saya import, setelah kita mengimport library-nya, langkah selanjutnya adalah kita import datanya. Di sini data akan saya import dari sebuah tautan, datanya formatnya CSV. Karena formatnya CSV, kita akan menggunakan sebuah fungsi dari Pandas. Nama fungsinya adalah pd.read_csv. Kita jalankan. Ini datanya terkait apa? Ini data terkait pengukuran atau observasi dari spesies penguin yang dianalisis dari 3 buah pulau di Australia. Di sini ada macam-macam spesiesnya dan ini ada fitur-fitur dari penguin tersebut. Nah, kita sudah dapat datanya nih. Langkah selanjutnya adalah kita dapat langsung menggunakan detailnya. Nah, di sini ada 2 buah tahapan untuk menggunakan fungsi dari detail. Yang pertama adalah kita jalankan baris pertama ini, detail_up .useCrop sama dengan true. Ini adalah baris perintah yang hanya akan dijalankan ketika kita menggunakan Jupyter Notebook, Jupyter Lab atau Google Collaboratory. Jika teman-teman menggunakan repository lokal atau komputer teman-teman untuk menjalankan proyek ini, teman-teman tidak perlu menjalankan perintah ini. Nah, untuk bisa memasukkan data yang sudah kita import tadi ke dalam detail atau aplikasi detail, kita jalankan fungsi ini, detail.show, lalu kita importkan data kita. Kita coba jalankan. Setelah kita jalankan, biasanya kita akan diberi tautan. Nah, tautan ini berisi apa? Dan tautan ini berisi halaman yang menampilkan informasi terkait data kita. Dan di sini, di halaman ini juga ada menu-menu analisis data apa saja yang bisa kita lakukan menggunakan library detail ini. Nah, ini adalah data kita secara keseluruhan, datanya seperti ini. Kita juga bisa melakukan analisis awal seperti menentukan jumlah baris dan kolomnya. Kalau misalkan kita lihat di pojok kiri atas, di sini kita tahu bahwa jumlah kolom data kita ada sebanyak 7 atau 7 buah feature gitu. Sedangkan jumlah barisnya ada sebesar 344 atau 344 spesimen penguin yang terukur di sini. Nah, untuk mengaktifkan menunya, coba teman-teman perhatikan di bagian ujung kiri, bagian atas sendiri, bagian ujung ini ada tanda segitiga, ini coba diklik. Nah, jika diklik, teman-teman bisa melihat berbagai menu exploratory yang bisa diakses menggunakan detail ini. Sebagai contoh, saya ingin mengakses ringkasan data dari data yang saya miliki. Berarti kita coba masuk ke menu Describe. Ini tinggal kita klik. Akan muncul halaman baru.
Di halaman baru ini ada beberapa informasi yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, informasi yang perlu diperhatikan di sini ada dua. Yang pertama adalah list nama kolomnya dan jenis datanya. Yang kedua adalah informasi deskriptif, statistika deskriptif dari masing-masing kolom tersebut. Nah, kalau yang sebelah kanan ini berdasarkan kolom yang kita pilih di sebelah kiri ini. Misalkan saya pengen melakukan analisis deskriptif pada kolom Coleman length, di mana jenis datanya adalah float 64. Ini kita coba klik, maka secara otomatis bagian sebelah kanan ini akan terupdate. Nah, di bagian sebelah kanan ini ada informasi-informasi deskriptif seperti total rows, count, nilai topnya berapa, frekuensinya ada berapa, seterusnya dan seterusnya. Kalau ke bawah kita bisa lihat top 100 most common value-nya. Kita juga bisa cek outlier-nya dan sebagainya. Di sini juga kalau misalkan datanya bersifat numerik, biasanya akan ditampilkan histogram di sini. Maaf, ini adalah box plot. Sedangkan histogramnya kita bisa cek di bagian tab ini, tab sebelah kanannya lagi. Nah, ini adalah distribusi datanya. Kalau misalkan kita cek distribusi dari Coleman length ini cenderung bimodal atau dia punya dua puncak di sini. Untuk jenis data kategorikal atau kategori seperti spesies atau island bisa kita klik kategoris di sini. Nah, di sini misalkan yang kita cek adalah sex, di sini jenis kelaminnya. Untuk melihat proporsinya, kita ubah jadi unit count untuk menghitung jumlah observasinya untuk masing-masing jenis kelamin ini. Oke, di sini kira-kira ada 3 kelas. Yang tidak terdefinisi ini berarti dia merupakan missing value atau jenis kelaminnya tidak benar-benar terdefinisi. Untuk jenis kelamin female ada sekitar 165, sedangkan untuk male-nya ada sekitar 168 kira-kira frekuensinya. Kita coba cek yang lainnya juga, misalkan island untuk melihat proporsi spesies pada masing-masing, proporsi sampel spesies penguin untuk masing-masing pulau. Jadi di sini ada sekitar 167 untuk Pulau Biscu, Dream itu sebanyak 124, dan terakhir diikuti oleh Torgeson. Nah, kita sudah melakukan analisis statistika deskriptif pada data kita. Nah, analisis lain yang bisa kita lakukan, kita lihat menunya, ini ada banyak sekali. Misalkan kita pengen melakukan analisis korelasi, misalkan kita tinggal cek di sini, tinggal kita klik, maka di sini kita akan diberikan tampilan koefisien korelasi. Nah, seperti ini. Dan di bawahnya di sini ada juga tampilan terkait dengan scatter plot dari masing-masing variabel. Nah, di sini variabelnya adalah Coleman depth terhadap Coleman length. Kita coba ganti dengan variabel yang lain. Misalkan kita coba klik. Oh, nggak bisa. Berarti kita perlu cek satu persatu. Misalkan di sini body mass dengan Coleman depth misalnya. Oh, tidak bisa. Berarti harus ngeceknya satu persatu di sini. Oke, sepertinya tidak bisa. Kita coba cek statistika yang lainnya, statistika deskriptif lainnya. Misalkan yang kita mati di sini adalah summarize data. Kita klik. Nah, ini macam-macam. Misalkan kita spesiesnya, row-nya adalah spesies, ini adalah pivot table biasanya. Untuk kolomnya biasanya numerik. Value-nya ini jangan numerik. Kita klik yang sex, sedangkan value-nya adalah Coleman depth. Dan agregasinya adalah min. Kita coba execute untuk menampilkan pivot table-nya. Oke, ini adalah tampilan pivot table-nya. Sebagai contoh untuk cara bacanya, di sini untuk spesies di Adélie, ini kepulauannya tidak diketahui, di mana jenis kelaminnya female, ini rata-rata Coleman length-nya sebesar 17,62 cm. Nah, kira-kira seperti itu saja yang dapat saya sampaikan terkait
package detail ini, silakan teman-teman melakukan eksplorasi karena ini adalah package yang sangat powerful untuk membantu teman-teman dalam workflow exploratory data analysis teman-teman. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih.